Jumpa lagi di Jaga Review TV, jumpa lagi di Jajal, Jagat Jalan Liputan. Nah, kali ini saya sedang berada di Vietnam untuk nyobain VinFast. Ya, kita diundang oleh VinFast untuk nyobain kendaraan mereka. Dan ternyata mereka bukan cuma ngeluncurin mobil ya, di sini juga ada skuter dan ada busnya juga. Nah, tapi yang kita cobain nanti cuma skuter dan juga mobilnya. Nah, jadi langsung saja kita jajal aspal Vietnam ini. Oke, kita kenalan dulu sama brand yang satu ini. Jadi, VinFast ini didirikan tahun 2017 oleh Vingroup, konglomerat swasta terbesar di Vietnam. Menariknya, meski masih terbilang muda di industri otomotif, tapi brand ini langsung berhasil jadi penjual mobil nomor satu di Vietnam. Makanya nggak heran kalau sepanjang perjalanan kami sering menjumpai mobil-mobil dari VinFast ini. Nah, untuk pabrik utama dari VinFast ini ada di sebuah pulau di kota Hai Phong. Fasilitasnya benar-benar lengkap dan modern. Semua proses dilakukan in-house dari press shop untuk mencetak body shop untuk merangkit rangka, paint shop buat finishing, sampai battery cell factory yang jadi jantung kendaraan listrik mereka. Jadi mereka ini nggak sekedar rakit barang impor, tapi benar-benar membangun ekosistem produksi sendiri. Nah, VinFast ini bukan cuma memproduksi mobil listrik ya, tapi ada motor listrik, sepeda listrik, bahkan bus listrik juga ada. Jadi VinFast ini nggak hanya fokus ke kendaraan pribadi saja, tapi juga transportasi umum. Oke, sekarang mari kita cobain kendaraan mereka secara langsung. Yang pertama kita cobain di sini yaitu motor listrik mereka, yaitu Theon S. Secara tampilan, motor ini terlihat sporty. Di atas kertas, Theon S disebut punya top speed sekitar 99 km per jam dan jarak tempuh hingga 150 km sekali isi baterai. Jadi harusnya ini udah lebih dari cukup untuk pemakaian harian. Nah, ada hal menarik yang kami temui di motor ini, yaitu shock belakang yang bisa diatur ketinggiannya secara manual. Jadi kita bisa atur posisi duduknya supaya lebih tinggi atau lebih rendah sesuai kenyamanan masing-masing. Selain itu, Theon S ini pakai rantai untuk penghubung motor penggerak ke bagian roda. Jadi ini mirip kayak di motor sport atau bebek. Ini hal kecil yang jarang kita temui di motor listrik ya. Lalu ada detail kecil tapi bikin pengendara di belakang jadi happy. Jadi di motor ini ada back fender ekstra buat melindungi pengendara di belakang saat melewati banjir dan genangan air. Selain Theon S ini, VinFast juga punya banyak pilihan motor listrik lain. Ada Velis, Clara, Vento, sampai Evo Series. Jadi mereka udah nyiapin produk untuk berbagai segmen, dari yang simple buat harian sampai yang tampilannya stylish juga ada. Sayangnya memang di Indonesia saat ini baru lini mobil listriknya yang masuk. Semoga motor listriknya segera menyusul ya. Nah, sekarang mari kita geser ke mobil listriknya. Yang kami cobain di sini adalah VinFast VF3, mobil listrik compact mereka. Nah, meski ukurannya cukup kecil, tapi mobil ini punya tenaga yang cukup nendang. Top speednya aja bisa tembus 105 km per jam, dengan akselerasi dari 5 sampai 100 km per jam dicapai dalam 19 detik. Akselerasi. Acceleration. Dengan catatan hasil ini kami dapatkan dengan kondisi mobil diisi 3 orang, jadi ada beban tambahan di sini. Nah, pas dikendarain, VF3 ini terasa stabil, handlingnya enak, dan minim body roll di kecepatan yang cukup tinggi. Oh ya, VF3 ini udah dijual resmi di Indonesia ya, dan gak cuma VF3, ada juga VF5, VF6, VF7, dan VFE34. Oke, sekarang kita geser sedikit ke induk perusahaan mereka, Vingroup. Ini konglomerat besar dengan bisnis di banyak sektor.
Selain otomotif lewat VinFast, mereka juga punya properti lewat VinHomes, retail lewat VinCom, layanan kesehatan lewat VinMec, sampai pendidikan lewat VinUniversity. Jadi, Vingroup ini ibaratnya bikin dunia kecil yang saling terhubung. Nah, di trip ini kami sempat diajak berkunjung ke VinUniversity, kampus megah dengan arsitektur modern dan fasilitas lengkap. Yang menarik, di ruang belajarnya ada area khusus untuk istirahat. Jadi, mahasiswanya bisa belajar sambil rileks. Puas keliling kampus, kami selanjutnya diajak untuk mampir ke VinMec International Hospital. Ini rumah sakit premium yang juga dikelola oleh Vingroup. Salah satu hal menarik di rumah sakit ini yaitu adanya benefit khusus buat pengguna mobil listrik VinFast. Jadi, kalau datang ke rumah sakit dengan mobil EV mereka, akan ada semacam prioritas layanan. Menarik ya, satu ekosistem bisnis bisa saling terhubung dan memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Ya, dari pengalaman kami selama trip ini, bisa kita lihat kalau Vingroup ini nggak main-main. Mereka membangun ekosistem yang lengkap dari kendaraan listrik, pendidikan, sampai kesehatan. Benar-benar udah kayak dunia kecil yang saling terintegrasi. Ada sektor otomotif lewat VinFast, ada pendidikan lewat VinUniversity, serta ada sektor kesehatan lewat VinMec. Besar harapan kami semoga motor listrik mereka bisa segera masuk ke Indonesia, biar makin banyak pilihan buat masyarakat yang ingin beralih ke EV. Selain itu, semoga SUV ganteng yang satu ini juga bisa segera mengaspal di jalanan Indonesia. Nah, kira-kira kalian ada cerita menarik apa nih dengan kendaraan dari VinFast? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu Jajal Vietnam bersama VinFast. Sampai bertemu di episode selanjutnya.